Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Apakah ada teman yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Oh, alhamdulillah kalau masuk semua. Jadi ibu di sini akan menggantikan guru BK kalian untuk beberapa minggu ke depan. Sebelumnya udah ada yang kenal ibu belum? Belum, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Ananda Nurkaila, bisa dipanggil Ibu Ananda. Ibu di sini akan mengajarkan materi-materi yang belum pernah atau udah dipelajari sebelumnya sama guru BK, dan Ibu akan menjelaskan lebih detailnya lagi. Bimbingan konseling yang sebelumnya mungkin sudah pernah diajarkan. Udah ada yang tahu belum layanan informasi itu apa? Belum, Bu. Oke, baik. Layanan informasi adalah layanan yang menyediakan data dan informasi yang relevan kepada pengguna. Ini bisa menyangkut berbagai bentuk informasi. Layanan informasi juga dapat disediakan oleh berbagai jenis organisasi seperti pemerintahan, perusahaan, media, dan institusi pendidikan. Oke, sebelumnya udah dikasih tahu belum sama guru BK kalian kalau di bimbingan konseling itu ada asas-asas? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Jadi Ibu akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada di bimbingan konseling. Asasnya itu ada 4. Asas keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan, serta kerahasiaan. Jadi asas keterbukaan itu ada mengedepankan transparansi dalam proses atau kegiatan yang dilakukan. Informasi harus disampaikan secara terbuka dan jujur kepada semua pihak yang berkepentingan. Dan asas kesukarelaan itu ada menekankan bahwa partisipasi atau keterlibatan dalam suatu kegiatan harus bersifat sukarela tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu merujuk pada kepatuhan terhadap norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan, serta kegiatan harus dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku. Selanjutnya ada asas kerahasiaan yang terakhir. Asas kerahasiaan itu menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat sensitif atau pribadi. Sudah ada yang jelas atau udah paham belum? Paham, Bu. Paham. Oke, kalau sudah paham, bagaimana nih, kita akan lanjut nggak ke materi yang Ibu akan jelaskan? Lanjut. Oke, sebaiknya kita memulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selain itu kita akan membahas materi tentang kekerasan seksual. Sebelumnya udah ada yang tahu kekerasan seksual itu apa? Pelecehan, Bu. Oke, pelecehan apa tuh? Kalau boleh tahu. Pelecehan ini catcalling. Oh, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi kekerasan seksual itu apa ya. Bu. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan fisikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Udah jelas belum tentang kekerasan seksual tuh? Udah, Bu. Jelas, Bu. Coba diulang, apa tuh kekerasan seksual? Membuat orang lain tidak nyaman, Bu. Oh, baik. Nah, udah tahu jenis-jenisnya belum? Kekerasan seksual itu ada apa aja? Catcalling, Bu. Catcalling itu termasuk apa tuh kalau boleh tahu? Verbal. Verbal. Oke. Jadi di sini tuh ada jenis-jenis kekerasan seksual yang Ibu ingin jelaskan kepada kalian. Kekerasan seksual itu ada berbagai bentuk dan di berbagai lingkungan gitu ya. Jadi ada 4. Yang pertama itu ada verbal, non fisik, fisik, serta daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, betul tuh tadi catcalling itu seperti verbal ya. Maksudnya termasuk bentuk verbal. Nah, selain catcalling apa lagi tuh yang verbal?
Kata tidak pantas, Bu. Oke, baik. Seperti komentar seksual ya, kayak yang di Instagram atau gimana. Terus yang kedua itu ada non fisik. Non fisik apa? Yo, ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Isyarat, Bu. Baik, betul. Isyarat atau gestur yang menggunakan seksual, seperti kayak mencontohkan kayak ya mengeluarkan komentar yang gak jelas gitu ya kan. Terus ada apa lagi selain gestur atau isyarat? Tadi tahu nggak? Mengirim foto alat vital. Itu termasuk daring. Oh, iya. Kalau non fisik itu ada pemaksaan. Pemaksaan itu mengancam atau memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan dengan menggunakan emosional. Jadi orang itu mengancam diri kita untuk kayak lu kirimin ya gini-gini, terus kayak dengan emosi. Nah, yang ketiga itu ada fisik. Fisik itu biasanya tuh dengan sentuhan yang tidak diinginkan atau meraba-raba bagian tubuh seseorang tanpa persetujuan mereka. Dan biasanya tuh fisik melakukan tindakan yang bersifat seksual seperti ciuman paksa, meraba atau bentuk kontak fisik yang lain yang tidak diinginkan. Jadi tanpa persetujuan kita, orang memegang kita gitu ya kan. Nah, yang keempat itu ada daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, seperti yang tadi dijelaskan kayak mengirimkan gambar ya kan, itu termasuk sexting tanpa izin mengirim gambar. Nah, yang kedua itu ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Bu. Itu ada catfishing atau menipu seseorang secara online dengan identitas palsu untuk tujuan seksual. Jadi itu tidak boleh bagi kita yang itu sama aja melakukan kekerasan seksual. Ada yang mau ditanyakan atau mau kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya ya? Iya, Bu. Lanjut dulu, Bu. Nah, dari manfaat kekerasan seksual ini ada tujuannya tuh untuk pendidikan dan kesadaran, terus untuk meningkatkan pengetahuan, terus membangun kesadaran, serta pencegahannya tuh mengurangi resiko atau mengubah sikap dan perilaku. Dan manfaatnya tuh dukungan bagi korban, bisa memberikan informasi serta mengurangi stigma. Dan yang lebih itu lagi, komunitas yang lebih aman, membangun lingkungan yang mendukung serta mengkolaborasi antar organisasi. Nah, Ibu di sini akan memberikan video tentang edukasi kekerasan seksual. Jadi Ibu akan mengasih kalian untuk menonton video ini ya. Baik, Bu. Halo semua, apa kabar? Nah, hari ini kita akan berbicara tentang stop kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual itu? Jadi, kekerasan seksual pada anak sekolah adalah perilaku seksual pada seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun. Kekerasan seksual dapat terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan. Jadi, siapa saja pelakunya? Nah, pelakunya ini bisa siapa saja. Bisa orang yang kamu tidak kenal, ataupun yang kamu kenal. Bisa teman, orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, dan semuanya. Di mana bisa terjadi? Bisa di sekolah, jalan raya, bis, toilet, dan di mana saja. Yuk tangkal kekerasan seksual. Tubuhmu adalah milikmu. Your body is your choice. Tidak ada yang boleh menyentuh tubuh kita tanpa izin dari kita loh. Apalagi membuat kita malu dan minder dengan tubuh kita sendiri. Yang di balik baju adalah bagian pribadimu. Tidak boleh ada yang menyentuh dan melihat bagian pribadimu. Bagian pribadimu adalah rahasiamu. Bagian pribadimu boleh disentuh ketika ayah atau ibu memandikanmu ya. Atau membantumu ketika buang air waktu kamu kecil. Ataupun dokter, tapi ayah dan ibumu harus mendampingimu. No is no. Katakan tidak ketika
ketika orang lain menyentuh alat kelaminmu atau bagian pribadimu. Ketika orang lain menyuruhmu membuka baju di depannya dan menunjukkan bagian pribadi mereka ke kamu, memotret alat kelaminmu, dan menunjukkan gambar porno padamu. Gelagat, bahaya, waspada. Meskipun berada di orang yang kamu kenal, kamu harus tetap waspada ya, apalagi jika mereka meminta hal yang tidak pantas seperti mengajak ke tempat yang sepi dan membuatmu tidak nyaman. Lalu bagaimana? Lawan, katakan tidak mau, atau minta tolong pada orang yang ada di sekitar ya. Ketika terjadi kekerasan seksual, bicarakan pada orang dewasa atau yang kamu percaya. Jangan merasa takut dan bersalah, karena itu bukan salahmu ya. Ingat, melapor. Ini untuk mencegah pelaku melakukannya lagi kepada orang lain di kemudian hari. Selain itu, kalian tidak boleh menghilangkan barang bukti seperti pakaian yang kalian pakai saat kejadian. Setelah terjadi kekerasan seksual, minta orang dewasa yang kamu percayai untuk mengantarmu ke pusat kesehatan terdekat. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Oke, gimana anak-anak videonya? Sudah jelas belum? Jelas Jelas Bu. Bu. Jelas. Dari video ini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Saya Bu. Oke, baik. Apa tuh yang ingin ditanyakan? Dampak ngelakuin seksual itu gimana Bu? Oke, dari kita melakukan kekerasan seksual itu merupakan dampak buruk bagi pelaku maupun korban. Jadi di antaranya biasanya tuh bisa korban bisa depresi, trauma, luka fisik, meningkatkan risiko hipertensi, serta penyakit jantung atau gangguan tidur, juga percobaan bunuh diri. Jadi itu kita hindari namanya kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu. Iya. Udah jelas? Jelas Bu. Ada lagi yang mau nanya? Saya, itu Boleh, cara silakan. cegahinnya gimana Bu? Oke, jadi cara cegahinnya itu kita menghindari obrolan yang berbau porno, terus hindari tempat berbahaya, jangan mudah percaya, bersikap tegas kepada orang yang kita tidak kenal, terus siapkan alat pelindung diri gitu, kayak pokoknya harus menghindar orang yang nggak dikenal, terus beri batasan dalam obrolan, terus sehingga tidak mengarah yang porno-porno. Baik, sudah jelas belum? Gas. Ada lagi? Bu, Boleh. apa yang harus kita lakukan Bu kalau mengalami kekerasan seksual? Oke, yang kita harus lakuin itu biasanya harus simpan barang bukti. Terus jangan pernah merasa bersalah kalau kita tuh dilecehin sama seorang itu. Terus ada baiknya kita ceritakan ke orang yang kita percayai, kayak misalkan teman atau orang tua yang lebih dekat kan. Terus kayak gak usah merasa takut atau kita salah ya. Sebaiknya kita laporkan. Terus cari juga bantuan ke yang lebih Dewasa ya Bu? ya betul, terus kayak biar kita dibawa ke lembaga masyarakat atau kayak polisi ditindaklanjut agar divisum atau yang tidak diinginkan lah pokoknya. Oke, ada lagi? Nggak ada Bu. Udah Bu. Sudah jelas dengan materi ini? Jelas Jelas Bu. Bu. Oke, jadi materi ini tuh merupakan pemahaman yang mendalam tentang kekerasan seksual, termasuk definisi, jenis-jenis, dan manfaatnya. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi, serta meningkatkan kesadaran dan merubah sikap, perilaku, risiko terjadinya kekerasan seksual yang dapat dikurangi secara signifikan. Pentingnya materi ini dalam pembelajaran hari ini juga menjadi edukatif dan sumber daya yang relevan yang sangat penting untuk mendukung individu dan komunitas dalam memahami, mencegah, dan menangani kekerasan seksual. Akses yang mudah dan informasi yang akurat dapat membantu dalam aspek mulai dari pencegahan hingga pemulihan. Dengan memahami dan mengimplementasikan kesimpulan ini, kita dapat menciptakan kalian semua lebih aman, di mana kekerasan seksual dapat dicegah, terus korban dapat mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan, dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Oke, gimana materi hari ini?
Udah jelas Bu. Jelas Bu. Oke, kalau sudah jelas, kayaknya udah deh. Kita akan lanjut minggu depan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, semua anak-anak makasih. Terima kasih Bu.